Ya, puji Tuhan. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa mesbah doa, tentunya ada kesaksian. Saya undang Ibu Belinda, boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, di mana Ibu ini duduk, ya? Boleh maju ke depan, Ibu. Ya, silahkan. Saudara, ya kita bersyukur ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang akan terjadi ke depan, kita tetap percaya bahwa Tuhan. Ya, silakan, boleh dikasih jalan. Ya, haleluya. Hanya di mesbah doa Natal melantai ya. Puji Tuhan, jemaatnya luar biasa. Iya, shalom Ibu. Iya, Ibu siapa Bu? Kenalkan dulu. Nama saya Ibu Belinda, Bu Ibu Debbie. Belinda, sini dekat-dekat saya sudah jinak Bu. Iya, Ibu Belinda dengan suami ya. Ibu mau bersaksi malam hari ini. Ibu tunggu dulu, kapan dapat mesbah doa? Mulai ikut? Sebetulnya waktu awal pandemi Bu Debbie, Awal saya pandemi. tahu. Ya, tapi memang jujur waktu awal pandemi, Menghadap ke sana ya. waktu awal pandemi itu aku nggak rutin karena Ya. waktu itu kan ya ada pergumulan lah pokoknya. Ya, ada pergumulan. Nah, tapi- Malah ada pergumulan, malah nggak rutin ya. Terus gimana Bu ceritanya awal ini? Awal aku sakit? rutin mesbah doa yang Ibu Debbie setiap hari tayangkan di YouTube. Itu awalnya waktu ketika saya sakit Bu Debbie. Iya, jadi sakit. Itu bulan berapa Bu? Itu tahun 2021 Bu Oh, Debbie. 21, iya. Iya, Ibu 2021. sakit apa waktu itu? Waktu itu awalnya saya sakit demam berdarah. Ya. Demam berdarah, lalu mungkin awalnya sih demam biasa Bu. Demam biasa ya. Jadi udah gitu, tapi kok lama-lama nggak enak perut saya gitu kan. Pokoknya udah kayak setahun nih tipes gitu. Iya. Nah terus tiba-tiba aku muntah di kamar mandi. Iya. Baru makan terus muntah, keluar darah gitu. Waduh, muntah Lalu darah ya? iya Bu Debbie. Lalu saya langsung panggil suami saya. Iya. Saya bilang, "Pak, aku muntah darah loh." "Kamu kenapa?" gitu. Nah kebetulan Bu Debbie waktu itu anak saya yang nomor 2 juga sakit sebetulnya. Iya. Tapi karena panasnya naik turun, ternyata pas waktu kami ke klinik itu ternyata kami didiagnosa oleh dokter di sana kita sudah kena DBD. Anak saya iya. saya juga gitu. Lalu suami saya bilang, "Ya udah cepet-cepet deh kita ke rumah sakit." ya. Lalu saya bersyukur Bu Debbie karena suami saya tuh benar-benar siaga banget gitu. Suami siaga ya? Iya. Suami siap antar jaga. Iya dia Memang harusnya begitu suami-suami iya, ya. saya bersyukur punya suami yang selalu Iya. di samping saya. Amin. Lalu suami saya langsung bilang, ayo mah kita ke rumah sakit. Langsung nggak lama-lama langsung di packing baju-baju semua. Lalu saya pergi sama anak saya nomor 2 namanya Cantika. Lalu kami pergi ke rumah sakit terdekat dekat rumah. Kebetulan kami pakai BPJS dulu Bu Debbie. Iya. Lalu setelah itu di IGD kami menunggu sekitar 3 jam baru dapat ruangan. Lalu di situ saya muntah lagi. Darah lagi? Iya, muntah darah lagi 2 kali. 2 kali. Lalu anak saya sih nggak ada masalah, langsung ditanganin. Karena saya seorang ibu ya, saya malah justru di saat sakit tuh saya mikirin anak saya gitu. Tapi kata suami saya, nggak usah ada aku gitu. Kamu nggak usah mikirin, kamu pokoknya kamu sembuh gitu. Yeah. Terus udah gitu pas sudah di rumah sakit langsung ditanganin karena darah itu sudah keluar di gimana Pak? Ya, jadi demam berdarahnya itu efeknya dari keluar demam berdarah, lambung saya keluar darah Bu Debbie. Oh, jadi pendarahan di lambung. Iya, itu namanya Iya. apa Pak? Ya, sebenarnya sakit istrinya dibilang katakan DSS. Kemungkinan ada yang tahu Dengue shock syndrome. Iya, oh. Jadi kalau dibicara DSS itu mungkin yang lebih parah bisa dari semua lubang bisa keluar darah. Iya, dari telinga, dari mata, kuping, ya. mungkin anus Iya. dan sebagainya. Nah istri saya ini hanya keluar dari mulut dan pup. Iya. Dan pupnya itu baunya seperti aspal. Jadi masuk dari hari pertama itu sudah transfusi darah. Hari pertama transfusi darah 4 kantong. Iya. Kemudian masuk ke ruang perawatan juga dokter bilang, wah ini sudah nggak bisa ditangani. Nah,
harus ada dokter subspesialis, itu namanya dokter gastro. Iya. Akhirnya waktu itu zaman COVID, saya katakan kemana saya harus pergi, Ya. rujukan mana yang pas untuk anak istri saya. Zaman COVID itu semua pada full. Iya. Saya minta RSPAD mungkin nggak ada jawaban, persahabatan nggak ada jawaban. Akhirnya kebetulan saya teringat oleh teman gereja saya namanya Bu Esti. Dia bilang ini ada satu di Abdi Waluyo waktu itu. Iya. Kalau mau silakan. Tapi itu tidak di cover BPJS. Saya katakan, oke, how much? Kurang berapa? 20 sampai 30 juta per days, per hari. Wow. Saya bilang, oke, nggak masalah. Per Saya bilang. hari. Ya. Yang penting istri saya bisa ditangani. Iya. Dipindahkan dari rumah sakit itu 2 hari pertama. Itu transfusi udah 2 kali. Hari pertama 4 kantong, hari kedua juga 2 kantong. Itu di golongan darahnya A+, agak susah. Waduh. Tapi ya. puji Tuhan ada. Dipindahkan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang rujukan. Iya. Anak saya tetap tinggal di situ, ditemani oleh kakak ipar saya. Iya. Dibawa sampai ke rumah sakit Abdi Waluyo, masuk ke ruang IGD, muntah darah lagi. Oh. Akhirnya ditangani awal, akhirnya dimasukkan ke ICU. Itu dia nggak boleh makan, nggak boleh minum selama 10 hari. Oh. Hanya diletakkan Selang ya? Pakai selang, selang. iya. Dia hanya minum madu. Oh. Karena kenapa nggak boleh makan, nggak boleh minum? Untuk menjaga kondisi lambung tidak Boleh parah lagi. Oh. Seperti itu. Dan selama di ICU, dia ditransfusi terus. Berapa liter waktu itu Bu yang keluar? 1 hari 3 kantong dia keluar darah. Waduh, 1 hari 3 1 hari. Dan dia harus transfusi, setiap kantong itu keluar dia harus transfusi. Itu baru sel darah merah, belum sel darah putih. Ya total, saya tanya sama Dokter Paulus, dok sampai berapa lama istri saya di ICU? Prediksi dokter hari ke-10, mudah-mudahan Tuhan istri Berkemurahan, Bapak bisa iya. melewati masa Masa kritis. kritis. Oh. Sempat nggak sadarkan diri. Oh. Denyut sempat nadi di masuk. bawah 50. Oh. Saya bilang, ini gimana lagi dok? Akhirnya di toraks, di EKG dan semuanya. Akhirnya puji Tuhan, terjadi ada pembengkakan jantung karena obat-obatan yang masuk. Oh. Nah, pada waktu diinfus ini semua juga tangan udah nggak bisa lagi. Hanya dioperasi di sini dan Iya. seperti itu. Dan dia sempat katakan gini, Pak aku udah nggak kuat, tolong jaga anak-anak. Saya bilang, enggak, kamu kuat. Amin. Kamu bisa melewati proses seperti ini. Amin. Dan puji Tuhan saya dikelilingi oleh teman-teman, keluarga Ya. yang selalu mendukung doa untuk kita semua, iya. doa puasa. Saya setiap hari juga berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk menjalani persoalan saya ini, Iya. masalah ini. Karena Karena memang secara manusia sudah Saya nggak- tidak ada harapan Bilang, ya. saya udah, kau boleh ambil semua harta saya, tapi jangan ambil istri saya. Ya, tepuk tangan dong, cinta luar biasa ya. Boleh diambil semuanya, tapi jangan ambil istriku. Saya Semoga semua bapak-bapak berkata seperti itu. Insya Allah. Terus Pak. Ya, terus kemudian di saat dia lagi sudah tak berdaya, mungkin dikatakan gini, Pak, kalau aku nanti sehat, aku mau rencana mau ke Israel katanya, ke Yerusalem. Iya. Saya bilang, oke, kamu sehat dulu. Saya bilang. Iya. Tapi Yerusalem lagi tutup sekarang ya. Nah, akhirnya di hari ke-10 persis yang dikatakan dokter itu, pendarahan stop. Oh, puji Tuhan ya. Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Hari ke-10 pendarahannya stop. Nah, Terus? kemudian dipindahkan ke ruang perawatan. Iya. Di ruang perawatan itu dia 2 hari. Iya. Seharusnya lebih dari itu, cuma dia Cuma- ngamuk, Minta pulang ya. minta pulang. Karena dia sudah rindu sama anak. Akhirnya pulang. Akhirnya dokter bilang, oke, bikin surat pernyataan. Pulang. Akhirnya pulang dengan berobat jalan. Iya. Sekarang saya mau dengar dari Ibu, tolong kasih mic-nya. Bagaimana Ibu pergumulan hatinya ketika menghadapi seperti itu ya? Waktu itu kan sudah menyerah, sudah titip anak-anak. Ibu pesan nggak jangan kawin lagi? Bener Bu. Pesan loh Pak, hati-hati. Iya, loh. aku Terus bilang. gimana Ibu? Kalau mau nikah lagi tunggu anak-anak besar. Oh, udah tua dong. Enggak, gimana waktu itu pergumulan batinnya ketika sakit dan dokter sudah angkat tangan, Ibu gimana rasanya?
jujur aku udah nyerahin hidup saya. Kalaupun memang Tuhan mau bawa saya, udah ikhlas. Tapi waktu saat itu kayaknya hati saya damai sejahtera terus, Bu Debbie. Di situ Ibu terus dengerin mesbah doa waktu itu. Mesbah doa aku dengar pas aku pulang dari rumah sakit. Pas pulang. Nah ketika itu kan aku langsung teringat Bu Debbie. Aku bilang sama suamiku, ayo Pak kita mesbah doa setiap hari. Dan memang rutin ya Pak, kita ikutin sama-sama. Sampai waktu itu juga Bu Debbie bulan Juli aku ingat banget 2021. Bu Debbie aku lihat di YouTube ada kaset mesbah doa. Aku langsung beli, terus aku puter itu di laptop anak saya putar berulang-ulang terus yang pujian mukjizatmu masih terjadi. Amin. Tiap hari selalu terjadi. Amin. Mukjizatmu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi Saya bawa kasetnya juga ke mobil. ya, Sampai saya waktu jalan-jalan ke Garut sama suami sama anak-anak, ya lagu Ibu saya putar terus, saya nyanyi terus. Di situ ada kuasa Bu Debbie. Amin. Di sana ada Roh Kudus yang memberikan damai Amin. sejahtera terus dalam hidup saya. apa yang Ibu alami setelah rutin mendengarkan mesbah doa? Ada Sampai perubahan saat nggak? ini saya masih Bu Debbie, walaupun misalnya jamnya enggak Ada perubahan nggak apa yang banyak Ibu Bu Debbie, banyak. rasakan? Saya dulu juga orangnya tuh gampang marah, terus sering menghakimi suami saya. Saya dulu juga sering menyalahkan suami saya, tapi ketika saya dengar mesbah doa, saya banyak diubahkan Tuhan. Saya selalu diberikan ketenangan jiwa dan roh saya. Amin. Puji Tuhan Bu Debbie, terima kasih untuk khotbah-khotbahnya Bu Debbie. Puji Terima Tuhan. kasih. Tepuk tangan saudara. Iya, terima kasih Ibu Belinda dan Bapak. Tuhan berkati. Silahkan duduk ya. Saudara, satu hal yang luar biasa, dulu suka marah-marah, juga menghakimi suami ya. Setelah sakit ternyata suaminya yang merawat ya. Puji Tuhan, ya itulah yang Tuhan mau saudara. Mujizat itu adalah ketika waktu kita mengalami perubahan karena firman Tuhan, amin. Itu mujizat terbesar. Dan terima kasih Ibu ya, memang tidak mudah ya. Waktu itu pasti saya rasa juga sudah di ujung kematian, pendarahan, bayangkan saudara puluhan liter yang keluar. Tapi karena belum waktunya mati jadi tidak mati. Tidak usah takut, kalau belum saatnya mati tidak. Kalau sudah waktunya pasti